wabarakatuh. Saya Tendi Arianto dari kampus C Cianjur, ingin menjawab soal manajemen ekonomi syariah. 1. Identifikasi risiko. Proses ini melibatkan pengenalan berbagai jenis risiko yang memungkinkan terhadap seperti risiko pasar, risiko kredit operasional, dan risiko likuiditas dalam konteks keuangan syariah. Ini melibatkan pengenalan berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas dalam konteks keuangan syariah. Identifikasi risiko juga mencakup risiko syariah, yaitu risiko ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nomor 2, pengukuran risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur potensi kuantitatif dan kuantitatif untuk menentukan sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kepatuhan syariah. Nomor 3, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini adalah proses pengembangan strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko dalam keuangan syariah. Pendekatan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, tidak boleh menggunakan instrumen yang mengandung riba atau bunga. Risiko kredit. 2, risiko pasar. 4, risiko likuiditas. 3, risiko operasional. 5, risiko reputasi. 6, risiko kepatuhan atau compalingki. Nomor 7, risiko syariah. Nomor 8, risiko investasi. Nomor 8, risiko ekuitas. Nomor 10, risiko mata uang. Nomor 11, risiko model. Likuiditas dalam perbankan syariah dapat muncul akibat berbagai kejadian yang mempengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berikut adalah beberapa kejadian yang dapat menimbulkan risiko likuiditas pada perbankan syariah. 1. Penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. 2. Ketidakmampuan menjual aset likuid dengan cepat. Nomor 3, ketidakcocokan jangka waktu atau maturity mismatch. Nomor 4, penurunan kualitas aset. Nomor 5, krisis keuangan atau ekonomi. Nomor 6, kebijakan moneter dan regulasi. Nomor 7, kegagalan dalam pembiayaan proyek. Nomor 8, kurangnya akses ke pasar likuiditas. Nomor 9, kegagalannya dalam manajemen dan likuiditas. Nomor 10, risiko sistemik. Operasional dalam perbankan syariah yang berasal dari faktor manusia dapat dibagi menjadi 2 kategori utama: kesalahan manusia human error dan pelanggaran manusia human prone. Berikut adalah penjelasan dari kedua faktor tersebut. 1. Kesalahan manusia human error. Definisi kesalahan manusia adalah kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh karyawan atau individu dalam menjalankan tugasnya. Ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, atau perhatian. Contoh, karyawan membuat kesalahan dalam input data atau transaksi yang mengakibatkan pencatatan yang salah atau transaksi yang salah. Kesalahan dalam pemilihan atau asimilasi risiko yang bisa menyebabkan keputusan pembiayaan yang buruk.
lupa mengatur atau memantau parameter keamanan IT, sehingga terjadi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyebabnya kurangnya pelatihan atau pengetahuan tentang prosedur dan sistem, beban kerja yang berlebihan yang menyebabkan stres dan kelelahan, pengawasan dan pengadilan internal yang lemah. 2. Pelanggaran manusia, human pornel. Definisi pelanggaran manusia adalah tindakan yang disengaja oleh individu yang melanggar kebijakan prosedur atau yang pengaturan yang telah ditetapkan. Ini termasuk tindakan kecurangan, penipuan, dan ketidaktahuan yang disengaja. Contoh, karyawan yang dengan sengaja memasukkan dokumen atau data untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan wewenang oleh karyawan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, penggelapan dana oleh karyawan yang memiliki akses kas atau aset bank, penyebabnya motivasi finansial atau keuntungan pribadi, kurangnya integritas atau moralitas beri karyawan, sistem pengadilan internal yang tidak memandai atau memungkinkan tindakan pelanggaran terjadi tanpa terdeteksi. Dampak dan mitigasi. Dampak kesalahan manusia dan pelanggaran manusia. Kerugian finansial. Kedua, jenis kelola resiko yang terkait dengan kesalahan penilaian kemampuan debitur dalam mengelola usaha pada investasi berbasis akan mudharabah bank syariah dapat mengambil beberapa langkah mitigasi risiko. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. 1. Dualisasi yang komprehensif. 2. Diversifikasi portofolio. 3. Kontrol dan pengawasan berkala. 4. Pelatihan dan pembinaan. 5. Klausul pelindungan dalam akad. 6. Asuransi syariah, takaful. 7. Maksimi bagi hasil yang fleksibel. 8. Sistem informasi yang canggih. 9. Pendanaan bertahap. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi ini, bank syariah dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kesalahan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai. Hal ini juga membantu memastikan bahwa investasi berdasarkan akad mudharabah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.